Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat ya. Nah, bagaimana sekarang? Sudah siap untuk belajar? Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4 tentang hidup bersih dan sehat, dan subtema 4 pembelajaran 3 tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tempat umum, apa saja yang termasuk tempat umum. Kemudian jangan lupa juga tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Setiap belajar, lihatlah tujuan pembelajarannya supaya kita mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, inilah tujuan-tujuannya. 1. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa lisan secara tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks tentang lingkungan tidak sehat dengan bahasa yang santun. 3. Dengan diskusi, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan secara benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat sesuai dengan teks. 5. Siswa dapat membaca teks dengan lafal dan intonasi yang benar. 6. Siswa dapat melakukan pengamatan sederhana secara tepat. 7. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan dengan ejaan yang benar. 8. Siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dengan bahasa yang santun. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan menggunakan bahan buatan. 10. Siswa dapat mengidentifikasi bahan dan alat membuat karya hiasan dengan tepat. 11. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi cara membuat karya hiasan dengan benar. 12. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan dengan tepat. 13. Siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan buatan dengan benar. 14. Siswa dapat menentukan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan benar. 15. Siswa dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan rusuk, sisi, dan titik sudut dengan benar. Nah, hari ini kita melihat Dayu diajak ibunya berbelanja ke pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli barang maupun jasa. Ada bermacam-macam jenis pasar. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua pasar modern. Pasar tradisional, bangunan pasar tradisional ini biasanya berupa kios-kios, los ataupun gerai, atau bisa juga berupa dasaran terbuka yang digelar oleh penjual ataupun pengelola pasar. Beberapa pasar tradisional yang masih populer di kalangan masyarakat adalah Pasar Bringharjo di Yogyakarta, Pasar Klewer di Solo, dan Pasar Apung di Kalimantan. Pasar modern. Dalam pasar modern ini, konsumen atau pembeli akan melihat langsung label harga yang telah tersedia berada dalam sebuah bangunan dengan pelayanan yang dilakukan sendiri ataupun sebuah swalayan, namun dapat juga dilayani oleh pramuniaga jika tersedia. Biasanya dalam pasar modern ada AC, dan ada tempat-tempat lain yang membuat pembeli merasa nyaman dalam berbelanja. Nah, tempat-tempat umum lainnya adalah di samping pasar ada sekolah, kantor pos, bandara, pelabuhan laut, dan lain-lain.
terminal bus, halte juga termasuk tempat umum. Dayu senang menikmati suasana pasar, namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, untuk itu coba kita amati gambar ini ya. Kita amati dengan teliti sambil kita mendengarkan percakapan antara Dayu dan ibunya. Dayu mengatakan, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" Lalu ibunya mengatakan, "Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Setelah mengamati gambar tadi, kita coba jawab beberapa pertanyaan ini ya. Nah, nomor 1, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? 2, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? 3, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? 4, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? 5, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Nah, coba jawab pertanyaan ini ya. Nah, setelah selesai menjawab pertanyaan ini, coba kita isi teka-teki silang ini ya, sambil refreshing ya, sambil kita menguji kemampuan kata atau bahasa kita. Nah, perhatikan yang mendatar dan menurun. Untuk nomor 1 mendatar. 1, ternoda dan kotor. Untuk menurun, nomor 2 menurun, berasa sangat geli pada kulit. Nomor 3, berasa tidak nyaman karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Nah, coba isi ya teka-teki silang ini. Sekarang kita akan latihan membaca dengan suara nyaring ya. Mari kita baca bersama-sama dengan judul Pasar yang Kotor Menjadi Sarang Penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Nah, dari teks bacaan itu, apa isi teks yang telah kalian baca? Nah, setelah kita membaca teks tadi, coba perhatikan ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Nah, sambil kita amati gambar ini, coba kalian amati gambar ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini? Nah, amati dengan teliti ya. Setelah kalian amati, tuliskanlah hasil pengamatan kalian ya. Tuliskan dengan judul pasar yang tidak bersih. Nah, tulis dengan rapi ya. Di pasar terdapat banyak toko yang berjejer. Setiap toko menjual barang yang berbeda-beda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual barang bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan-hiasan seperti misalnya dibuat kalung, gelang, bros, gantungan kunci, atau
hiasan tempat tisu. Nah, perhatikanlah beberapa karya hiasan dari bahan manik-manik. Coba kita amati sekali lagi gambar hiasan yang terbuat dari manik-manik ini. Nah, tahukah kamu bagaimana cara membuat hiasan ini? Nah, apa saja alat dan bahan yang diperlukannya? Alat dan bahannya: 1 gunting, 2 benang atau nilon atau senar, 3 manik-manik. 4 jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Nah, cara membuatnya: 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatkanlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Bisakah kalian membuat hiasan dari manik-manik? Membuat kalung, gelang, atau bros? Ya, mudah sekali ya. Nah, setelah kita selesai membuat, bagaimana perasaanmu setelah melihat karya yang kamu buat sendiri? Nah, sekarang kita coba amati. Ini ada gambar tempat tisu yang terbuat dari manik-manik. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana bentuknya. Nah, benda ini berbentuk balok ya. Nah, balok, masih ingat? Balok itu merupakan salah satu dari bangun ruang. Masih ingat kalian dengan rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang? Nah, kita coba perhatikan sekali lagi ya. Nah, ini adalah gambar balok. Nah, kita tahu ini adalah gambar balok. Sekali lagi kita lihat bagian depan ini adalah sisi depan. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan sisi belakang. Ini sisi depannya, kemudian ini sisi belakang. Kemudian juga ada sisi atas. Ini atasnya ya. Ini sisi atas. Kemudian juga ada sisi bawah. Ini dia sisi bawahnya. Kemudian ada sisi dari sisi samping. Dan ini juga sisi samping. Kalau rusuk dari bangun ruang, ini dia rusuknya yang berupa garis-garis. Garis-garis ini semua jadi gambar garis-garis yang ada di bangun ruang itu namanya rusuk. Rusuk ya. Kemudian juga ada titik sudut. Titik sudut, ini juga titik sudut, ini juga titik sudut, titik sudut. Jadi ini juga, jadi titik sudut itu adalah pertemuan antara dua garis. Garis ini dan garis ini bertemu di titik ini. Nah, ini dinamakan titik sudut. Nah, sekarang coba perhatikan ada beberapa bangun ruang ini. Coba kalian perhatikan. Kemudian kalian kelompokkan bangun-bangun ruang ini berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, masukkanlah ke dalam kotak yang berisi banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudutnya sama. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita diajak mengenal pasar ya. Apa yang dimaksud dengan pasar? Kemudian ada pasar-pasar apa saja yang kita ketahui. Nah, setelah itu kita juga harus ingat-ingat, karena kita sudah tahu bahwa pasar tradisional itu keadaannya selalu becek dan bau. Makanya jangan suka membuang sampah sembarangan ya. Kalau ke pasar jangan buang sampah sembarangan. Carilah tempat sampah yang disediakan di pasar. Kemudian kita juga mengenal bagaimana membuat hiasan dari manik-manik. Ya, mudah sekali kita membuat kalung hanya dengan disusun-susun dengan menggunakan benang ya. Boleh dengan menggunakan benang karet
atau benang nilon. Kemudian kita juga diajak membuat kotak tisu masih dari manik-manik. Dan ternyata setelah jadi, kotak tisu itu bentuknya adalah berbentuk balok. Dan balok merupakan salah satu dari bangun ruang. Nah, kalian tadi diajak untuk mengelompokkan bangun-bangun ruang ya. Bangun-bangun ruang yang jumlah rusuk, jumlah sisi, dan jumlah titik sudutnya sama. Baiklah, cukup menyenangkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, semoga kita tetap semangat, tetap rajin belajar. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu rajin cuci tangan ya. Setiap kali setelah melakukan aktivitas, cucilah tanganmu bersih-bersih dengan menggunakan sabun. Dan jangan lupa menggunakan masker kalau keluar rumah atau berbicara dengan orang lain. Jangan lupa ya. Baiklah, Teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Baik, sampai jumpa. Bye.